Jadi teman-teman, saya mau ulangi kembali bahwa tidak ada nutrisi atau tidak ada pupuk yang berdiri sendiri, berdiri tunggal untuk mensukseskan tanamannya, untuk membuat tanamannya panen maksimal. Itu mustahil. Ketika nutrisi itu, misalnya nitrogen, berdiri sendiri, tidak ditambah kalsium, tidak ditambah magnesium, kalium, fosfat, itu tidak akan pernah berhasil nitrogen ini. Walaupun nitrogen ini adalah hara esensial yang dibutuhkan 40% dari tanaman, tetapi kalau tidak didukung dengan nutrisi yang lain, itu tidak ada cerita dia akan panen maksimal. Kenapa? Karena itu satu kesatuan. Unsur hara itu satu kesatuan. Ada yang berperan di daun, ada yang di batang, ada yang di akar, ada yang di pembuahan. Jadi satu kesatuan, tidak bisa ada yang dominan, ada yang tidak diberi, sehingga complang tidak bisa maksimal. Nah itulah para produsen itu mengkelompok-kelompokkan MKP, monokalium fosfat misalnya, atau urea sendiri. Nanti ada magnesium sulfat, nanti ada kalsium nitrat, itu dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kebutuhan dari tanamannya. Ada fosfat natrium, nitrat. Nah, misalnya ultradap PN. Nah, itu kan dikelompok-kelompokkan itu tujuannya untuk bisa melihat kondisi tanaman sedang kekurangan nutrisi apa. Nah, tetapi kalau di pupuk organik itu adalah unsur hara yang komplit dari makro ke mikro, bahkan ditambahkan dengan agen hayati. Tapi kelemahan pupuk organik itu nutrisinya itu kurang, nutrisinya itu sedikit. Walaupun bermacam-macam tapi sedikit dari setiap masing-masing setiap masing-masing formulasi itu. Nah, makanya kalau pribadi bagi saya silakan saja mau dipakai pupuk kimianya monggo, nanti ditambahkan pupuk organiknya silakan. Kenapa? Karena dua-duanya ini penting. Pupuk organik itu lebih cenderung memperbaiki kondisi tanah kita. Tetapi pupuk kimia itu lebih kepada membooster tanaman kita agar reaksi di pertumbuhan dan pembuahannya itu maksimal. Jadi jangan ditinggalkan dua-duanya kalau menurut saya. Tapi tentu ada hitung-hitungannya masing-masing. Berapa kebutuhan pupuk organiknya, berapa kebutuhan pupuk kimianya. Nah, tapi kalau ada yang menyampaikan apa saya mau yang pupuk kimia saja, monggo, silakan saja pupuk kimia silakan saja. Tapi konsekuensi adalah pasti akan ada kerusakan pada tanah ketika itu over. Kalau ada yang mengatakan saya di pupuk organik saja, saya tidak mau pupuk kimia karena ada cemaran residu, ya monggo, silahkan. Tapi tentu dosisnya akan lebih tinggi. Karena kenapa? Karena kalau pengujian pupuk organik itu, misalnya uji efektivitas itu membandingkan berapa kebutuhan pupuk kimianya, berapa pupuk organiknya. Tapi kalau misalnya kita mau menguji sendiri hanya pakai pupuk organik misalnya, ya monggo tentu volumenya akan lebih tinggi dibanding dengan masa uji efektivitas di kementerian itu. Nah itu teman-teman. Jadi tidak ada nutrisi yang bisa berdiri sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan cukup menggunakan urea saja atau cukup menggunakan kalsium atau magnesium saja atau fosfat saja, itu pertanda bahwa orang itu tidak bisa mempertanggungjawabkan dan hampir saya katakan tidak punya ilmu tentang pertanian. Kenapa? Karena semua nutrisi itu sifatnya kolaboratif. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri untuk mensukseskan satu tanaman. Saya kira begitu teman-teman ulasan kami hari ini. Semoga memberikan pencerahan dan tambahan ilmu agar sama-sama kita membangun pertanian Indonesia berdiri di kaki sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.